Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini kita akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Elias Zulkifli dari Medan, yang akan membawakan eksposisi Kejadian 20. Untuk hambanya, terima kasih Pak Philip. Untuk hambanya Bapak Pendeta Elias Zulkifli, waktu kami serahkan. Silahkan Pak. Baik. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Kali ini saya izin share screen dulu untuk bagian eksposisi. Oke, karena sudah bisa saya share. Baik, kita malam hari ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ayu, kita sedang membahas tentang eksposisi kejadian yang pasal 20. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang eksposisi pasal 20, saya mau untuk bacakan Alkitab ini dulu, ayat ini, Kejadian pasal 20, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan untuk kita semua di sini. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi dan berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah, berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, "Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi, dan ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abram dan berkata kepadanya, "Perbuatan apa yang kau lakukan terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau membiarkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal-hal yang tidak patut kepadaku." Lagi kata Abimelek kepada Abraham, "Apakah maksudmu, maka engkau melakukan hal ini?" Lalu Abram berkata, "Aku berpikir, takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula, ia benar-benar saudaraku, anak ayahku, hanya bukan anak ibuku. Tetapi kemudian ia menjadi istriku. Kemudian Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku. Berkatalah aku kepada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba, ia saudaraku." Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, "Negeri ini terbuka untuk engkau. Menetaplah di mana engkau suka." Lalu katanya kepada Sarah, "Telah aku berikan kepada saudaramu 1.000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan." Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ya, nah, karena sifatnya eksposisi Bapak Ibu, jadi kita mungkin akan bahas satu persatu ayat demi ayat, sehingga ini bisa memudahkan kita untuk memahami firman Tuhan. Nah, sebentar saya share dulu untuk materi eksposisinya. Nah, baik. Kejadian 20 ini bicara tentang bagaimana Abraham mengulangi kesalahannya yang pernah dibuatnya di Mesir ketika kita membaca Kejadian 11 ayat 10 sampai 20. Nah, saat berada di wilayah asing di Gerar, dia kembali mengklaim bahwa Sarah itu adalah saudara perempuannya karena memang Abraham itu takut dicelakai secara pribadi. Nah, ini kita bisa lihat tadi di ayat 2 dan 11,
Dan kalau kita bandingkan juga di dalam Kejadian 12 ayat 11 sampai 12 yang pernah dikatakannya ketika dia di Mesir. Nah, dalam kasus yang kedua ini, Tuhan juga campur tangan dan melindungi Abraham serta Sarah dari sikap Abraham yang tidak baik. Jadi dari sini Bapak Ibu kita tahu bahwa Abraham itu tidak berlaku baik dan berlaku jujur terhadap saudaranya, hanya untuk supaya dia tidak dibunuh, hanya untuk supaya dia tidak disakiti, hanya untuk supaya dia bisa aman dengan mengorbankan istrinya. Nah, di sini Allah turun tangan dengan menampakkan diri kepada Abimelek, raja asing yang dia jumpai di situ melalui mimpi, yang kita bisa lihat yang sudah saya bacakan tadi di ayat 3 sampai 7. Nah, selanjutnya Abraham itu sebelumnya berada di Mamre, Bapak Ibu, dekat Hebron ketika dijelaskan dalam pasal-pasal sebelumnya tentang Sodom dan Gomora. Nah, sekarang berdasarkan pasal 20 ini, dia telah pindah ke Negev, yaitu daerah belantara antara Kanaan dan Mesir, ke arah selatan menuju semenanjung Sinai. Nah, ada disebutkan Syur juga di situ. Dan Syur itu seperti tembok pertahanan di delta Nil bagian timur. Dan disinggung juga letak geografisnya di Gerar, itu adalah kota orang Kanaan di Negev Barat, yang berada di dekat pantai di tanah Filistin, sekitar 12 mil dari selatan Gaza dan 50 mil dari barat daya Hebron. Nah, kalau Bapak Ibu lihat peta perjalanan Abraham, yang saya buat ini adalah Mamre atau Hebron. Nah, dia bergerak ke daerah Negev, dan dekat Negev itu ada kota Gerar, yang Gerar sekarang itu dekat dengan kota Gaza yang sekarang. Nah, kita masuk dalam ayat yang kedua, Abimelek mengambil Sarah. Nah, Abimelek mau menikahi Sarah itu adalah untuk membentuk aliansi dengan Abraham, karena Abraham itu orang yang sangat kaya dan terkenal setelah perang yang dijelaskan pada pasal 14. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah mengikuti eksposisi pada kejadian 14, tentu sudah tahu bagaimana rampasan-rampasan atau hasil-hasil yang didapatkan oleh Abraham. Itu artinya ketika Abimelek mengambil Sarah, ternyata Sarah itu sudah bersuami. Abimelek juga masih berusaha untuk mengadakan kesepakatan tanpa peperangan yang bersahabat dengan Abraham. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat bahwa motif dari Abimelek mengambil Sarah karena memang pengakuan Abraham itu kepada Abimelek bahwa Sarah itu adalah adiknya. Jadi Abimelek itu mau mengadakan kesepakatan tanpa peperangan kepada Abraham. Karena dia sudah mengembalikan istrinya, maka nanti di pasal 21 akan terlihat bahwa Abimelek juga mau mengadakan kesepakatan atau perjanjian dengan Abraham. Nah, di ayat 3, kita lihat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abimelek dan mengatakan bahwa dia jangan mengambil atau menghampiri atau meniduri Sarah. Nah, di zaman itu, mimpi adalah cara komunikasi ilahi yang umum. Dan itu sering kita dengar, baik juga dalam kitab Kejadian yang mungkin nanti akan Bapak Ibu masuk dalam eksposisinya, yaitu Kejadian pasal 31 dan Kejadian pasal 37. Nah, selanjutnya di ayat 4. Nah, dalam teks Ibrani di sini bukan menggunakan nama ilahi atau Yahuwah atau YHWH, melainkan Adonai. Itu adalah sapaan yang lazim dengan karakter ilahi yang muncul pada waktu itu. Karena pada waktu zaman Abraham, Adonai atau YHWH atau gramaton, tetragramaton yang kita kenal sebagai nama Tuhan kita itu belum diperkenalkan. Nama itu baru diperkenalkan di zaman Musa, Bapak Ibu. Jadi waktu itu nama YHWH atau tetragramaton itu belum ada, itu sebabnya dipanggil Adonai sebagai sapaan yang lazim kepada karakter yang ilahi atau disebut dengan Tuhan. Nah, Abimelek mengaku sebagai kaum yang benar, itu karena apa? Orang yang ada di dalam rumah tangga Abimelek itu tidak melakukan pembohongan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Nah, kalau kita baca tadi bahwa Abraham itu membohongi Abimelek dengan mengatakan bahwa dia saudara. Memang benar, Sarah adalah saudara daripada Abraham, tetapi esensi dari Sarah dalam hubungan ini adalah bukan sebagai adik, tetapi sebagai istri. Nah, jadi Abimelek melihat bahwa pembohongan yang dilakukan oleh Abraham itu tidak diikuti oleh Abimelek. Itu sebabnya Abimelek merasa lebih benar dibandingkan dengan Abraham. Nah, di ayat 5 sampai 7, Tuhan menegaskan Abimelek tidak bersalah dan memerintahkan Abimelek untuk mengembalikan Sarah kepada Abraham. Yang nanti kita akan lihat Bapak Ibu kemana nanti arahnya ini, ya. Nah,
Kata Ibrani tom atau integritas itu berarti artinya tidak bercacat atau jujur. Nah, kata ini digunakan ketika Allah memerintahkan Abraham untuk berjalan di hadapannya dengan tidak bercela. Kalau Bapak Ibu sudah mempelajari eksposisi pada pasal 17 sebelumnya. Nah, di sini raja asing itu atau raja yang berbeda dari yang tidak satu rumpun dengan Abraham itu yang bernama Abimelek itu dianggap lebih tidak bercacat daripada Abraham. Jadi coba kita bisa bayangkan Bapak Ibu, Abraham yang dikenal sebagai bapak orang percaya, ternyata dalam hal ini gagal karena apa? Abimelek masih dianggap lebih tidak bercacat dibandingkan Abraham sendiri. Nah, selanjutnya, Abraham mengambil posisi sebagai nabi Bapak Ibu. Nah, waktu itu dan saya pikir itu juga masih ada relevansinya dengan sekarang. Para nabi pada dasarnya adalah juru bicara dan dianggap sebagai wakil Tuhan. Jadi nabi-nabi itu mendesak orang-orang supaya setia dan mentaati perintah Tuhan agar tidak terjadi penghakiman atau penghukuman. Nah, Abraham hidup sebelum hukum Taurat diberikan sehingga nabi itu dianggap sebagai jabatan wakil Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama, tokoh-tokoh yang bernubuat menerima tugas mereka melalui perjumpaan ilahi. Nah, kemana implikasinya kepada kita sebagai orang Kristen? Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi dan tidak mengalami perjumpaan ilahi dengan Allah, itu bukanlah nabi. Karena dalam prinsip perjanjian lama, semua nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab itu mengalami perjumpaan ilahi dengan Allah. Jadi kalau tidak ada perjumpaan ilahi dengan Allah, siapapun dia yang mengaku dirinya sebagai nabi, itu kita pertanyakan statusnya sebagai nabi. Itu sebagai parameter menentukan apakah seseorang itu nabi atau tidak. Jadi parameter nabi itu berdasarkan perjanjian lama adalah mereka mengalami perjumpaan ilahi dengan Allah. Nah, selanjutnya, Tuhan akan menerima syafaat Abraham karena Abraham yang dianggap yang kita sudah bahas sebelumnya itu adalah sebagai wakil di pilihannya. Dan Abimelek sesuai dengan mimpi yang sudah didapatnya, pesan yang didapatnya dari Tuhan melalui mimpi, harus mengembalikan Sarah dan memperlakukan Abraham dengan baik agar dapat menerima doa syafaat berupa berkat dari Tuhan. Nah, di ayat 9 kita lompat, meskipun sudah diperingatkan sebelumnya dan meskipun ia akan mengembalikan Sarah kepada Abraham tanpa melakukan hubungan seksual dengan Sarah sesuai dengan ayat 6, ya tetap sebagai manusia, Abimelek marah kepada Abraham Bapak Ibu. Karena dari awal kita sudah baca tadi betapa tulusnya dia menerima Sarah itu karena dia memegang apa yang dikatakan oleh Abraham. Abraham memperkenalkan Sarah kepada Abimelek sebagai adiknya, bukan sebagai istrinya. Walaupun memang kita tahu tadi motif Abimelek untuk mengambil Sarah tanpa sepengetahuan dia bahwa Sarah itu adalah istri Abraham untuk membuat perjanjian non-agresi atau tanpa peperangan dengan Abraham karena Abraham sendiri pun adalah orang kaya dan dia orang yang berpengaruh waktu itu. Nah, Abraham memandang Abimelek dan bangsanya tidak memiliki moralitas apapun yang timbul dari kepercayaan mereka kepada satu Tuhan yang benar. Inilah yang membuat Abraham akhirnya mengorbankan Sarah untuk melindunginya. Nah, seperti yang dilakukannya di Mesir, Abraham membiarkan rasa takut untuk disakiti, takut dianiaya, takut dibunuh oleh orang lain, menentukan keputusan Abraham untuk melakukan hal yang memalukan itu. Bahkan kita sudah, mungkin Bapak Ibu sudah mendapat eksposisi kejadian pasal 12, bagaimana dia memperkenalkan Sarah sebagai adiknya kepada Firaun. Nah, ini juga terjadi untuk kedua kalinya, karena dia takut untuk disakiti, takut dianiaya, atau takut dibunuh. Alasannya karena dianggapnya bangsa yang dijumpainya itu tidak memiliki moralitas, maka dia pun menjual istrinya, menjual nama istrinya, menjadikan istrinya sebagai bumper, menjadikan istrinya sebagai perisai supaya dia aman. Dan tentu Bapak Ibu, hal ini juga bisa nanti kita ambil sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Jangan sampai hal ini kita lakukan kepada istri kita masing-masing. Nah, di ayat 12, kita mendapat informasi bahwa Sarah adalah saudara tiri Abraham, yang pernikahan seperti itu masih lazim diterima secara budaya waktu itu Bapak Ibu di Timur Dekat kuno. Nah, larangan untuk menikahi adik itu muncul kemudian saat hukum Taurat diberikan itu sesuai dengan Imamat pasal 18. Jadi sampai zaman Sarah Bapak Ibu, eh, sampai zaman Abraham, bahkan sampai di zamannya Musa, ya
Karena kita tahu sendiri bahwa Amran menikahi Yokebed. Yokebed itu adalah bibi dari Amram. Jadi Amram menikahi bibinya, itu masih bisa sebelum hukum Taurat itu terjadi, diberikan. Sampai pada Imamat pasal 18, maka pernikahan dekat satu darah itu dilarang. Nah, dari ayat 12 ini kita lihat di zaman Abraham sendiri, dia menikahi adik tirinya. Nah, di ayat 13, ah, dia menjelaskan bagaimana dia merantau dari rumah ayahnya yang ada di Ur, merujuk pada perintah Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Nah, di ayat selanjutnya, sama seperti yang dia lakukan di Mesir, yaitu di dalam Kejadian 12 ayat 16, Abraham juga akhirnya mendapat untung besar meskipun dia menipu. Jadi harta yang didapat oleh Abraham di ayat 14 itu sebenarnya adalah dampak atau akibat dari penipuannya. Jadi bisa dikatakan bahwa tidak semua harta yang didapat oleh Abraham itu dengan hasil kerjanya sendiri, tetapi itu adalah suatu bentuk penipuan. Selanjutnya di ayat 15. Ketika Abraham berbohong kepada Firaun, ya, nah ini perbedaan yang didapat oleh Abraham. Pada waktu dia membohongi Firaun, Firaun menyuruh Abraham pergi dari tempat itu, dari Mesir. Nah, sekarang ketika dia membohongi Abimelek, Abimelek malah mengizinkan Abraham untuk tetap tinggal dimanapun daerah yang dia pilih. Artinya, Abraham itu bisa hidup berdampingan dengan Abimelek. Sementara pada waktu pembohongan dia yang pertama kepada Firaun, Firaun menyuruh Abraham itu pergi meninggalkan Firaun. Jadi ini kita melihat ada dua kali kejadian yang dia lakukan pembohongan. Namun di sini Abimelek yang berada di tanah Filistin mengizinkan Abraham untuk tinggal di tanah Filistin. Nah, di ayat 18, frasa Ibrani yang digunakan di sini itu secara harfiah diterjemahkan adalah penutup mata bagimu. Nah, ini menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Abimelek itu benar. Abraham menyodorkan atau menawarkan istrinya yang dengan sebutan sebagai adiknya. Abimelek menerima hal itu dan akhirnya Tuhan mencegah supaya Abimelek tidak menghampiri atau meniduri Sarah. Malah dia kembalikan Sarah dilengkapi juga dengan harta-harta benda seperti budak dan kekayaan serta 1.000 shikal, Bapak Ibu, uang ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Sarah berada di. Nah, ayat 18, kalau kita lihat tadi bahwa uh, Tuhan menyembuhkan hamba-hamba perempuan Abimelek, perempuan-perempuan yang ada di istana Abimelek, menunjukkan bahwa Sarah berada di tengah-tengah raja itu cukup lama. Karena ketahuan bahwa orang-orang di dalam rumah tangga Abimelek itu tidak ada kehamilan baru. Jadi ini menunjukkan bahwa kejadian ini tidak berlangsung dalam hitungan hari atau dalam hitungan minggu, Bapak Ibu. Tentu berbulan-bulan. Karena Abimelek melihat sendiri bahwa tidak ada kehamilan baru yang terjadi di rumah tangganya. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa Tuhan menutup atau menulahi perempuan-perempuan yang ada di istana Abimelek untuk tidak melahirkan atau tidak hamil, itu karena Sarah. Jadi dari ayat 18 sebenarnya kita lihat bahwa rentang waktu atau time frame daripada kejadian pasal 20 ini bukan dalam hitungan minggu, tetapi berbulan-bulan Bapak Ibu. Dan tentunya mungkin secara biologisnya seorang perempuan yang sudah melakukan hubungan seksual namun tetap juga secara periodik menstruasi menunjukkan bahwa tidak ada kehamilan baru dan itu menunjukkan bahwa perempuan-perempuan yang ada di istana Abimelek itu sama sekali tidak ada kehamilan baru. Ayat 18 yang menjadi patokan kita. Nah, dari eksposisi pasal yang ke-20 ini Bapak Ibu, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah Tuhan akan dengan murah hati membantu kita atau mereka yang berusaha melakukan yang benar. Nah, sama seperti Abimelek tadi, Tuhan mampu mencegah dia untuk melakukan dosa yang lebih besar yang punya konsekuensi fatal dalam hidupnya dan juga sekaligus menggenapi janjinya kepada Abraham. Jadi setidaknya di sini ada dua hal yang didapat sekaligus dalam kejadian pasal 20 ini Bapak Ibu. Yang pertama, Abimelek tidak melakukan besar dengan meniduri Sarah. Yang kedua, janji Tuhan kepada Abraham itu tergenapi karena dia melindungi.
Nah, bahayanya bagi Abraham adalah ini adalah sebuah kesalahan fatal Bapak Ibu. Kenapa fatal? Kalau saja Sarah tercemari oleh laki-laki lain dan melahirkan anak lain selain daripada benih Abraham, maka tentu itu akan merusak kelanjutan benih mesianik di masa yang akan datang. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau seandainya Sarah itu melahirkan anak laki-laki selain daripada benih Abraham sendiri, tentu yang namanya janji kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Yehuda, sampai kepada Mesias, itu akan tercemari Bapak Ibu. Dan inilah yang tanpa disadari oleh Abraham, hanya untuk melihat, hanya supaya dia tidak dianiaya, supaya dia tidak dibunuh, supaya dia tidak disakiti, dia jual sesuatu yang sangat berharga yang memiliki garis keturunan mesianik hanya untuk dirinya sendiri. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham itu sebenarnya bukanlah seorang suami yang baik. Bahkan dia meresikokan garis keturunan mesianik dengan menjual 2 kali istrinya dan mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Walaupun memang benar istrinya itu adalah adiknya, namun porsi Sarah di situ bukanlah sebagai adiknya, tetapi sebagai istrinya. Nah, selanjutnya, ketika kita melihat sesuatu dengan kacamata sekarang, maka besar kemungkinan kita akan mengorbankan hal-hal yang luar biasa di masa yang akan datang, yang dampaknya mungkin sampai ribuan tahun, Bapak Ibu. Ya, ini juga menjadi pelajaran buat kita, khususnya para suami. Jangan karena melihat yang sekarang, yang mungkin mudah, atau yang penting untuk safety-nya kita, atau misalnya keinginan kita yang hanya sesaat, akhirnya kita mengorbankan hal-hal yang luar biasa di masa yang akan datang, Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang Abraham. Coba bayangkan Abraham itu meresikokan Sarah 2 kali. Kalau saja hal itu terjadi, Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak menjaga Sarah, tentu garis mesianik yang sampai kepada Yesus Kristus itu akan tercemari oleh karena perbuatan keegoisan daripada Abraham. Jadi Bapak Ibu, khususnya kita para suami di sini, jangan sampai kita mengorbankan istri kita untuk hal-hal yang sifatnya egois dari diri kita sendiri. Itu pelajaran yang sangat penting yang harus kita pikirkan. Jangan karena melihat dengan apa yang ada sekarang ini, kita mengorbankan hal-hal yang luar biasa di masa yang akan datang, bahkan mungkin dampaknya sampai ribuan tahun, Bapak Ibu. Selanjutnya, ketika manusia bertindak dengan rasa hormat terhadap Tuhan, Tuhan memberi lebih banyak wahyu dan menarik kita ke dalam iman yang lebih spesifik, seperti yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Pelajaran lain, Kisah Abraham mengatakan bahwa Sarah adalah saudara perempuannya yang kedua setelah Kejadian pasal 12 ini, tidak lama sebelum Sarah mengandung Ishak. Nah, pada kesempatan yang kedua itu, Tuhan juga masih menjaga pernikahan Abraham dan Sarah dengan kesucian demi perjanjiannya, sehingga tidak mengalami kerusakan dunia yang saya bilang tadi, kerusakan benih mesianik tadi, Bapak Ibu. Kalau saja Sarah tercemari, sudah pasti yang namanya benih mesianik juga tercemar. Nah, peristiwa ini menunjukkan bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan manusia untuk memenuhi rencananya dan bagaimana Tuhan terus melindungi mereka dari ancaman suku lain, dan bagaimana Tuhan menggunakan umat pilihannya untuk menengahi hubungannya dengan bangsa-bangsa. Pencegahan kehancuran pernikahan Abraham melalui perzinahan oleh Allah mengingatkan bangsa Israel untuk menjaga pernikahan mereka secara murni, baik secara moral maupun ras, yang bisa kita temukan dalam Esra 9, Nehemia 13, Maleakhi 2. Dan mereka tidak boleh memberikan kesempatan apapun untuk dicobai dan melakukan hal-hal yang bersifat melanggar kekudusan rumah tangga. Perzinahan pada akhirnya akan menghancurkan perjanjian dan umat perjanjian, Bapak Ibu. Itulah pelajaran yang bisa kita dapat dari eksposisi. Jadi kita sudah tahu tadi Bapak Ibu, letak geografisnya kita sudah tahu, bagaimana motif Abimelek mau mengambil istri Abraham, dan bagaimana Abraham akhirnya merisikokan istrinya yang sampai merisikokan benih ilahi, benih mesianik, dan apa pelajaran yang bisa kita dapat, jangan sampai keegoisan kita sebagai suami mengorbankan istri kita, apalagi ini membawa dampak sampai di masa yang akan datang. Mungkin itu saja bahan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu.